Pasien mengalami banyak stres. Buat dia tetap santai, tekanan mental tidak baik untuknya. Dia hanya tegang, tidak ada yang lain. Saya telah meresepkan obatnya, beri dia itu, dan beri dia istirahat. Oke, terima kasih. Syahzad, tolong. Semoga segera sembuh. Aku merasa sangat tidak enak melihatmu dalam kondisi seperti ini. Saya hanya punya satu saudara laki-laki. Ya Tuhan, seorang ratu drama. Dia hanya demam. Dia menangis seolah dia mengidap penyakit yang mengancam nyawa. Api, apa yang telah terjadi? Saya baik-baik saja. Saya sedikit lelah. Syahzad, jangan berbohong padaku. Kamu tidak baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Yang lain, Anda harus menjaga Syahzad sekarang. Anda harus memberinya obat tepat waktu. Oke. Dari memberi, saya ingat. Aku juga harus memberi kalian berdua sesuatu. Kemana dia pergi? Mungkin Anda akan menjadi lebih baik setelah melihatnya. Lihatlah baik-baik, bukankah ini sama? Kalung itu dicuri, dan kesalahan telah ditimpakan padaku. Saya tidak menyimpannya di brankas. Saya telah memasukkannya ke dalam loker. Dan lupa. Syahzad, sebenarnya kalung yang sama. Saya sangat terkejut bahwa orang-orang masih ada meniru desain lama seperti itu. Aktulai, ada baiknya benda itu ada di lokermu dan kami menemukannya. Api, kebetulan memang terjadi di dunia ini. Itu adalah kesalahan kami bahwa kami tidak menyelidikinya dengan benar. Dan menyalahkan Hina. Saya hanya mengatakan bahwa itu kalung yang mahal, dan kami menyimpannya seperti ini. Kita seharusnya menyimpannya di brankas. Tuhan melarang, jika itu dicuri maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Tapi itu tidak terjadi. Sekarang, itu tanggung jawab Anda. Anda bisa menyimpannya di brankas. Maafkan aku, Hina. Sekarang masalah ini telah terpecahkan. Kami menemukan kalung itu. Hina memilikinya. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Ambil. Simpan di brankas. Api. Saya akan beristirahat sekarang. Oke. Berapa kali aku harus memberitahumu? Demi Tuhan, jangan telepon aku saat ini. Syahzad dan saudara perempuannya ada di rumah. Lalu kapan aku harus meneleponmu? Nomormu tidak aktif sepanjang hari. Anda tidak ingin bertemu di luar. Sayangku, kapan aku harus menghubungimu? Apakah perlu untuk berhubungan? Itu perlu, sayangku. Kita harus tetap berhubungan. Apakah itu? Saya butuh 3 lakh rupiah. Saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun. Anda membutuhkan 3 lakh. Bukankah kamu dan istrimu puas dengan itu? Menjual kalungku? Aku mendapat banyak masalah karena kalian berdua. Aku mengatakan itu saat kamu menunjukkan padaku kalung itu. Gambar itu tetap ada di ponselku.
Saat kamu menunjukkan kepadaku kalung itu, gambar itu tetap ada di ponselku. Mengapa kamu khawatir sekarang? Bersabarlah sekarang, karena kamu telah memberikannya padanya. Dia akan datang saat acara sudah larut. Dan menurutku dia tidak akan datang hari ini. Mungkin, dia akan datang besok. Dia adalah gadis yang tidak bertanggung jawab. Ibu, itu sebabnya aku khawatir. Kenapa lagi aku panik? Aku memberinya kalung itu hanya karena Ahsan. Anda seharusnya menghentikannya. Aku memang menghentikanmu. Anda sendiri yang memberikannya. Apa yang akan dia lakukan dengan kalungku? Oke, bersabarlah. Dia mungkin akan kembali. Semoga Tuhan membantu kita. Assalamualaikum. Kedamaian selalu bersamamu. Ini milikmu. Syukurlah itu pernikahan pagi, jadi semuanya selesai begitu awal. Aku sangat tegang karena ada urusan dengan seseorang. Aku harus mengembalikannya. Anda dapat memeriksa semuanya sehingga Anda dapat mengatakannya nanti. Sesuatu yang hilang. Ini tanggung jawab orang yang mengambil milik seseorang untuk mengembalikannya kembali dalam kondisi yang benar. Bolehkah aku mengatakan satu hal padamu, Alina? Saudara Ahsan sangat memujimu. Dia juga memujimu. Jadi tidakkah Anda berpikir bahwa Anda harus mengubah sedikit dari kelakuanmu? Agar apa yang dia puji darimu tetap ada. Aku akan meninggalkan Bibi. Ayo duduk. Tidak. Apa yang ingin dia katakan? Baik, tinggalkan saja. Dia mengembalikannya, itu cukup. Pergi, simpan di dalam. Terima kasih Tuhan. Ketegangan untuk kalung ini selesai. Hal itu menjadi sebuah beban. Yang lain. Sekarang dari mana asalmu? Kamu selalu keluar rumah. Luangkan sedikit waktu juga di rumah. Berikan sebagian waktumu untuk Syahzad. Kamu selalu keluar rumah. Ibu menelepon. Dia tidak sehat. Tahukah Anda betapa tidak sehatnya Syahzad? Dokter telah dipanggil 2 kali. Dia demam tinggi. Tapi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Anda berkeliaran di luar tanpa beban. Demi Tuhan, hentikan Farwa api. Saat kamu di sini, dia tidak peduli padaku. Dan sejak hari kamu datang ke rumah ini, tidak ada yang membutuhkanku. Terutama Syahzad. Seharusnya aku tidak repot-repot berbicara dengannya. Saya seharusnya tidak berbicara dengannya. Telepon Hina.
Halo, Assalamualaikum. Anda menelepon. Apakah kamu butuh sesuatu? Apa yang saya inginkan dari Anda? Kemudian, Apakah itu? Belanja untuk pengantin wanita telah dimulai. Jadi aku berpikir untuk meneleponmu dan bertanya padamu, warna favorit Anda. Anda, Ya saya. Sebenarnya saya punya pilihan yang sangat bagus. Dan saudara Ahsan sangat mempercayaiku. oke. Apakah Anda merasa buruk tentang sesuatu? Tidak, bukan seperti itu. Saya merasa Anda tidak menyukai saya melakukan hal itu. Berbelanja untuk pernikahan Anda. Anda salah berpikir. Pokoknya, Bari harus dibuat dari pihak mempelai pria. Tidak apa-apa. Baiklah. Saya mengerti apa yang sebenarnya. Kamu ingin saudara Ahsan itu membawamu bersamanya. Aku akan bertanya padanya. Aku bahkan tidak berpikir seperti ini dan tidak pernah berpikir seperti ini. Keinginan semacam ini. Dan bahkan jika hal seperti ini terjadi, aku akan bertanya pada Ahsan sendiri. Tanpa kamu di antara keduanya. Halo. Alina. Aku tidak bisa mendengarmu. Ibuku menelepon. Aku tidak bisa mendengarmu. Aku akan meneleponmu kembali. Dia gadis yang aneh. Ahsan menemukan gadis ini di seluruh dunia untuk berbelanja. Dia adalah wanita yang kejam. Dia tidak akan melibatkanku. Sekarang saya akan membeli gaun berwarna biru. Dia akan tahu nanti. Cemburu. Saya datang ke sini untuk mengembalikan cek Anda. Kembalikan. Apakah semua baik-baik saja? Saya tidak bisa berbelanja untuk Alina sekarang. Tapi apa yang terjadi? Kamu sangat bersemangat sampai kemarin. Mungkin itu kesalahanku. Menurutku, semua orang sama sepertiku, murni hatinya. Dan orang yang baik. Tapi dunia ini bermuka dua. Maafkan aku Kakak Ahsan. Saya tidak bisa melakukannya sekarang. Tapi apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku sesuatu? Saya menelepon Alina kemarin. Saya berpikir untuk bertanya padanya apa warna favoritnya, desainer favorit, adakah tempat belanja yang menjadi favoritnya? Tapi dia membuatku sadar dengan kata lain bahwa aku tidak menyadarinya, memiliki standar yang saya berbelanja menurut dia. Malam? Sebenarnya dia mengatakan bahwa dia dan Ahsan akan berbelanja sendiri dan bukan dari Pakistan, tapi Dubai. Tadinya dia bilang Ahsan punya bisnis yang besar. Kemudian, dia akan membuatku berbelanja dari Pakistan. Alina bilang kamu semua ini. Menurutku itu bukan salahnya. Dia memberitahuku bahwa itu adalah suami pertamanya, memiliki masalah mental, dan dia tidak pernah menyuruhnya berbelanja. Dia tidak pernah mendengarkan keinginannya. Apapun keinginan yang ada di hatinya saat ini, dia ingin kamu memenuhinya. Itu sebabnya aku berpikir untuk memberitahumu dan mengembalikan ceknya, bahwa aku tidak bisa melakukan ini. Babi, apa yang kamu lakukan? Tolong simpan ceknya. Anda akan berbelanja untuk saya. Proyek baruku dimulai. Saya tidak bisa pergi dan berbelanja. Anda harus melakukan ini untuk saya. Saudaraku Ahsan, aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak bisa melakukan ini untukmu. Dan aku tidak ingin mengatakan ini, tapi Alina sudah sangat menyakitiku, bahwa harga diri saya tidak mengizinkan saya melakukannya, bahkan menghadiri pernikahannya. Babi, apa yang kamu katakan? Aku tidak punya orang lain selain kalian. Dengar, aku akan bicara dengan Alina. Saya akan membuatnya mengerti. Anda tidak khawatir. Jika dia telah menyakiti perasaanmu, dia akan meminta maaf padamu. Kakak Ahsan, tolong jangan membuatku malu. Tolong jangan katakan apapun pada Alina. Saya tidak ingin milik siapapun. Maaf dan jangan rusak hubunganmu karena aku.
Saya telah mengatakan apa yang saya inginkan. Sekarang saya pergi. Oke babi, jangan pergi seperti ini. Apakah kamu mau teh atau kopi? Haruskah aku memesankan milkshake untukmu? Tidak, terima kasih. Kamu benar-benar baik. Temanku sedang menungguku. Saya akan pergi sekarang. Allah Hafiz. Apa yang terjadi dengan belanjaan Alina? Saya mengembalikan cek tersebut. Mengembalikannya? Apa maksudmu? Maksudku, aku mengembalikan cek itu kepada saudara Ahsan. Tapi kenapa? Saya tidak bisa berbelanja untuk pernikahan Alina. Kami tidak rukun. Dia merasa semua orang lebih rendah darinya. Saya tidak tahu apa yang Anda dan saudara laki-laki Ahsan lihat dalam dirinya. Mohon takut akan Tuhan. Kamu akan membuatku gila. Apa yang aku bilang? Lupakan. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Sekarang bagaimana kamu mengingatku? Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu. Tinggalkan. Anda menelepon setelah 3 hari. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Alina, saya sangat sibuk saat ini. Faktanya, itu sebabnya saya memberikan semua tanggung jawab. Belanja pernikahan ke Hina Babi dan Shahzad. Baiklah, Anda sudah mulai membagi tanggung jawab, bahkan sebelum menikah. Ayo. Ini tidak seperti ini. Sebenarnya saya menelepon untuk membicarakannya. Mohon kerjasamanya dengan Hina Babi dan Bawa. Apa yang kamu suka dengannya? Bagaimana saya bisa bekerja sama dengannya? Dia bahkan tidak berbicara denganku dengan benar. Ayo sekarang. Dia memiliki sifat yang sangat ramah. Ahsan, kamu sudah menganiaya aku dalam hal kalung itu. Dan Anda memihaknya lagi. Saya tidak memihak siapapun. Dia sangat baik. Dia sama sekali tidak baik. Dia tampak sangat pintar bagiku. Alina, jangan bicara seperti ini. Kamu tidak bisa mengatakannya apapun tentang dia. Faktanya, tahukah Anda, jika aku bebas, aku akan membawamu ke Dubai untuk berbelanja. Saya tidak punya keinginan pergi ke Dubai untuk berbelanja. Aku hanya ingin pergi berbelanja denganmu. Kamu bisa membawa ibu bersamamu. Kenapa kamu tidak mengerti? Saya tidak merasa nyaman dengannya. Anda membuat amukan kekanak-kanakan Alina. Anda tahu betul bahwa saya sedang sibuk dalam suatu proyek. Bagaimana? Bolehkah aku mengajakmu berbelanja? Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa mengatur Anda. Oke, aku akan berbelanja sendirian. Bukan Alina. Saya merasa tidak enak jika Anda berkeliaran sendirian di pusat perbelanjaan. Sekarang, Ramsa tidak ada di sini. Ini sama sekali tidak benar. Anda memiliki pemikiran yang sama Ahsan. Dari laki-laki konservatif. Besar. Apa yang konservatif dalam hal ini? Anda akan pergi bersama Hina Babi untuk berbelanja. Dan ini pesananku. Oke. Saya tidak berbicara tentang bahan makanan. Saya harus mengambil pakaian. Saya tidak punya pakaian untuk musim dingin. Pergilah bersama ibu. Aku tahu. Ibu tidak akan ikut denganku. Anda ingin membuat drama baru. Anda pikir saya telah melupakan yang lama. Ali, berapa lama? Sampai kapan kamu akan terus menghukumku? Kesalahan yang tidak saya lakukan? Anda tidak melakukannya. Berhenti bicara omong kosong. Ali, apa yang harus aku lakukan? Kamu tidak ikut denganku. Dan Du, tidak mau pergi. Kamu juga tidak membiarkanku pergi dengan Ramsa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku ingin kamu menangis. Takutlah pada Tuhan, Ali. Anda harus meminta maaf kepada saya.
Ali, tinggalkan aku. Menangis? Tinggalkan aku. Aku ingin kamu menangis. Halo. Kemana kamu pergi, Alina? Tidak. Saya tidak akan menjadi mangsa siapapun sekarang. Saya tidak akan mentolerir penganiayaan siapapun. Saya tidak akan mengikuti perintah Anda. Aku tidak ingin ada hubungan apapun. Itu memberiku perintah. Berpikir bahwa saya adalah budaknya. Coba pikirkan, Alina. Dampaknya bisa sangat buruk. Saya telah memikirkannya. Jangan terlalu emosional, Alina. Pernikahan pertamamu sudah putus. Saya mengetahuinya dengan sangat baik. Saya bisa menyelesaikan hubungan ini lebih dari ini. Bagaimana Anda bisa mengakhirinya? Aku mengakhiri hubungan ini. Saya tidak bisa menjaga hubungan dengan pria yang memiliki hal seperti itu. Pemikiran konservatif, dan berpikir dengan cara ini. Menganggap wanita adalah budak wanita lain. Dan haruskah aku memberitahumu satu hal? Pria sepertimu tetap bahagia dengan wanita seperti Hina. Oh, diam saja. Dengan siapa Anda mengakhiri hubungan Anda? Apa yang Anda katakan? Apa yang telah terjadi? Apakah kamu berbicara dengan Ahsan? Ya, aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Ahsan. Apa? Kamu sudah mengakhiri hubunganmu dengan Ahsan? Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu baik-baik saja? Ya Ibu, aku merasa baik-baik saja. Mama, Ahsan sama seperti Ali. Seorang pria yang tidak percaya dan membatasi. Apa yang dia katakan bahwa Anda mengambil langkah besar? Hina, dia mengajakku pergi berbelanja dengan Hina. Dan ini pesananku. Alina, apa yang terjadi padamu? Ini bukan masalah besar. Bu, aku sama sekali tidak menyukai wanita itu. Dan menurutku Ahsan tidak memahamiku. Dia hanya memahami Hina dan hanya mendengarkannya. Ali biasa memukulmu siang dan malam. Anda menoleransi pelecehannya. Apa yang terjadi sekarang setelah Anda memberikan reaksi seperti itu? Bu, setelah menoleransi semua itu aku menjadi seperti ini. Berlubang dari dalam sekarang. Saya tidak bisa mentolerir apapun sekarang. Ya Tuhan, ya Tuhan. Alina, saya tidak menyangka kamu begitu naif. Anda menyalahkan saya untuk ini? Aku tidak menyalahkanmu, sayangku. Anda membuat keputusan besar secara tiba-tiba. Kamu bahkan tidak memikirkan ibumu. Bu, aku tidak bisa dikurung oleh siapapun sekarang. Dengarkan aku. Malam. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Masalah apa yang saya alami? Ahsan, aku minta maaf. Hina menolak untuk pergi berbelanja tanpa bertanya padaku. Aku malu. Tidak apa-apa. Tidak ada laki-laki. Mengapa kita memiliki orang-orang dekat? Jika saat ini kami tidak bisa membantu, lalu kapan? Lagi pula, tidak perlu berbelanja sekarang. Tidak perlu berbelanja? Tapi kenapa? Saya memiliki menyelesaikan pertunangan dengan Alina. Apa? Apa maksudmu? Selesai pertunangannya? Mengapa kamu berbicara dengan cara yang kekanak-kanakan? Gadis seperti Alina tidak bisa bersamaku. Mungkin dia tidak pantas untukku. Atau mungkin aku tidak pantas mendapatkannya. Apapun itu, kita tidak bisa akur satu sama lain. Dengan gadis baik seperti Alina, saya tidak mengerti. Anak yang baik. Dia tidak menyetujui satupun permintaanku. Akankah dia mampu menjalani seluruh hidupnya bersamaku seperti ini? Dengar Ahsan. Kesalahpahaman kecil memang terjadi dalam suatu hubungan. Bukan berarti dengan mempermasalahkan hal kecil. Penting, Anda mengakhiri suatu hubungan. Hina benar tentang dia. Alina itu sangat kasar. Ahsan, aku temanmu. Menurutku, kamu belum mengambil keputusan yang tepat. Silakan. Berpikirlah dengan kepala dingin.
Syahzad, tolong, tinggalkan saja topik ini. Saya tidak ingin membicarakannya lagi. Aku, sungguh tidak. Ya, saya berbicara dengan ibu, dia menceritakan semuanya kepada saya. Alina, bukankah kamu pikir kamu mengambil keputusan dengan tergesa-gesa? Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu bahwa apapun yang saya lakukan adalah benar. Nah, Anda sudah mengambil keputusan, sekarang apa yang Anda khawatirkan? Ramsa, aku sudah menjadi beban bagi ibuku. Alina, jangan bicara seperti ini. Dia sangat mengkhawatirkanku. Dia bahkan tidak memakan obat BP-nya kemarin. BP-nya melonjak tinggi. Tuhan melarang jika sesuatu telah terjadi padanya, lalu apa yang akan aku lakukan? Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Oh Alina, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada ibu. Dia sangat kuat. Dia memberi makan kami sendirian. Semoga Tuhan memberinya umur panjang. Kakak juga menelepon. Dia juga sangat mengkhawatirkan ibu. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dari sana. Anda tidak khawatir sama sekali. Berhentilah menangis. Berbicara dengan ibu, saya akan memintanya untuk minum obat tepat waktu dan tepat waktu. Menjaga dirinya sendiri. Oke, sampaikan salamku pada ibu. Saya akan menelepon kembali. Tuhan itu Hafiz. Aku baru saja lewat dari sini dan berpikir untuk bertemu denganmu. Proyek baru Anda itu. Anda bercerita tentang terakhir kali. Bagaimana jalannya? Hebat. Masya Allah. Dan persiapan pernikahan. Kalau saya belum menikah, lalu persiapan apa? Apa maksudnya pernikahan? Saudaraku Ahsan, aku tidak mengerti. Saya menyelesaikan hubungan itu. Bagaimana kamu bisa mengakhiri hubungan seperti ini? Apa yang telah terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Tinggalkan. Katakan padaku, maukah kamu minum kopi? Sekretaris saya membuat kopi yang sangat enak. Kamu selalu bertanya dan aku menolak. Baiklah kalau begitu. Aku mau jus. Sempurna. 2 jus. Oke. Saya minta maaf. Aku tidak tahu apakah aku harus menanyakan hal ini atau tidak. Tetapi, jika ada kesalahpahaman, memberitahu, aku akan bicara dengan Alina. Tidak ada kesalahpahaman. Aku hanya berpikir aku dan Alina tidak bisa terus bersama. Kenapa kamu tidak bisa melanjutkan? Pasti ada alasannya. Anda pasti bertengkar karena sesuatu? Apapun? Tidak ada alasan. Saya harus mengatakan, seorang istri harus seperti Anda. Sangat patuh. Siapa yang sangat mencintai, saya harus mengatakan, Syahzad adalah pria yang sangat beruntung. Tapi aku merasa sangat kasihan padamu. Anda bertunangan dengan begitu banyak sambutan hangat. Anda melakukan begitu banyak perayaan. Anda memberi begitu banyak perhiasan juga. Maukah kamu mengambilnya kembali? Tidak, jelas tidak. Jumlahnya hanya beberapa lah. Mengapa saya mengambilnya kembali darinya? Tidak apa-apa. Anda memiliki hati yang besar. Saya berharap Alina menghargai Anda. Terima kasih. Jika suatu saat kamu membutuhkan seorang teman, aku selalu di sini. Terima kasih Hina. Hal itu sangat berarti untukku. Terima kasih banyak. Tidak, jangan membuatku malu. Kopi Anda.
Terima kasih. Syahzad, dimakan malam-malam ini aku membuat kebab favoritmu. Apakah kamu ingat bagaimana ibu dulu membuatnya? Resep yang sama, saya membuat dari resep itu. Api, kenapa kamu membuatnya? Anda seharusnya bertanya pada Nori. Dia menangani dapur. Mengapa saya harus mengatakannya kepada Nori? Aku tidak bisa membuatkan apapun untukmu, dan saya tahu itu adalah kebab favorit Anda. Ada apa kamu terlihat sedikit terganggu? Semuanya baik-baik saja? Api. Ahsan dan Alina putus. Apa? Mereka putus? Tapi kenapa? Mereka sangat senang dengan hubungan mereka. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak memberitahuku apapun. Saya pikir mereka berselisih karena hal kecil. Kalau begitu kamu harus menjelaskannya pada Ahsan. Lihat, hal-hal kecil terjadi dalam hubungan. Mereka harus diabaikan. Bukan seperti ini kalau kamu bertengkar kecil dan kamu sendiri menyelesaikan hubungan. Masalah selalu diselesaikan dengan berbicara. Buat dia mengerti. Ya, tapi bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Dia belum siap mendengarkan apapun. Ahsan sangat emosional. Dia sangat hiper. Syahzad, aku merasa sungguh menyesal setelah mendengarkan semua ini. Maksud saya, Alina adalah gadis yang baik dan keduanya harus mengabaikan hal-hal kecil. Menurutku, aku harus berbicara dengan Alina. Aku harus membuatnya mengerti. Mungkin ada solusi yang keluar. Bagaimana menurutmu? Apa yang ingin Anda katakan tentang ini? Ya Api, kamu bicara dengan Alina. Saya juga akan menjelaskan kepada Ahsan. Kemarahannya tidak berkurang saat ini. Saat dia sedikit tenang. Lalu aku akan berbicara dengannya. Jangan khawatir, saya yakin kami akan menemukan solusinya. Halo. Assalamualaikum. Kedamaian selalu bersamamu. Apa kabarmu, Farwa? Saya baik-baik saja. Apakah itu? Sebenarnya saya jadi tahu tentang Ahsan N. Alina, jadi kupikir aku harus meneleponmu. Apa yang bisa kami katakan, sayang? Mereka sudah dewasa. Mereka bebas mengambil keputusan. Mereka ingin menghabiskan hidup dengan aturan mereka sendiri. Mereka tidak mendengarkan siapapun atau ingin memahami siapapun. Ya, kamu benar. Mereka sudah dewasa tapi mereka masih anak-anak. Pengalaman yang kami lalui dalam hidup kami, mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Dan saya pikir mereka harus mengambil manfaat dari pengalaman kami. Sayang, aku mengerti kamu. Tetapi mereka membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Ya Bibi, kamu benar sekali. Tetapi kita tidak boleh duduk diam seperti ini. Kita harus mencobanya sekali saja. Apa yang kamu katakan? Sayang, saya menghargai ketulusan Anda. Aku sendiri yang menginginkannya. Alina memahamimu. Tapi, aku tidak tahu kenapa saya tidak bisa melihatnya terjadi. Aku tidak tahu kenapa dia keras kepala. Putriku tidak pernah keras kepala seperti ini sebelumnya. Hanya saja, beberapa pengalaman pahit dalam hidup telah membuatnya getir. Haruskah aku datang menemuimu besok? Ya sayang, pastinya. Aku akan menunggumu. Oke, aku akan datang ke tempatmu jam 4. Dan Anda jangan khawatir, Syahzad sedang berusaha melakukannya. Memberi pengertian pada Ahsan. Jika Tuhan berkehendak, semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah. Oke, sayang. Huda Hafiz. Ya Tuhan, semoga mereka mengerti.